Shalom ladies, sangat berbahagia sekali pada saat ini kita bisa bersama-sama berkumpul untuk memuji Tuhan, untuk bersekutu di dalam Dia. Kita bersyukur untuk kasih setianya dan pemeliharaannya yang tidak pernah berkesudahan, dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kunaikan syukur hanya padamu Tuhan, dan jiwaku pun ingin memuji kebesaran-Mu. Kunaikan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tahta kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu, terpujilah namamu. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu, terpujilah namamu. Maka jiwaku pun memuji Engkau. Maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar Kau Allahku. 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 Sungguh besar Kau Allahku. Ya Tuhan, Allah Bapa dalam surga, sungguh Tuhan, Engkau Allah yang besar, Engkau Allah yang memelihara kami, dan kami mau bersyukur kepadamu Tuhan. Pada saat ini kami datang, kami melihat kebesaran-Mu, kami melihat kebaikan-Mu kepada kami. Tuhan, bawalah jiwa kami ke dalam hadirat-Mu. Kami ingin memuji Engkau, kami ingin bersekutu di dalam Engkau, kami ingin disegarkan dan bertumbuh di dalam Engkau. Tuhan, hadirlah di tengah-tengah kami. Sucikan setiap hati kami untuk datang kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sebagai wanita, banyak persoalan yang kita hadapi. Apakah itu sebagai istri, sebagai nenek, sebagai profesional, atau sebagai apapun juga itu. Banyak yang kita hadapi, dan dari manakah kekuatan kita dalam menghadapi setiap persoalan itu? Apakah yang dapat kita sandarkan? Kita dapat bersandar pada anak-anak kita, pada suami kita, atau pada harta. Itu semua sia-sia belaka, akan hilang suatu waktu. Tapi ada satu kekuatan yang tidak pernah hilang, kekuatan di hidup kita, yaitu kita dapat hanya di dalam Yesus. Dialah yang menopang kita. Kita dapat berseru, dan kita dapat berharap padanya. Kekuatan di hidupku. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku,
berseru, berharap pada Yesus. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanmu. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku, tak akan goyah selamanya. Kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku. Berseru, berharap dalam Yesus. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku, tak akan goyah selamanya, tak akan goyah selamanya. Shalom ladies, dimanapun Anda berada, kita bersyukur hari ini kita bisa bersekutu kembali sekalipun masih dalam melalui online. Tema kita hari ini keren banget, yaitu The Power of Woman atau kekuatan seorang wanita. Mari kita berdoa sebelum kita membaca Alkitab. Bapa kami yang ada di dalam sorga, kami berterima kasih karena anugerah Tuhan kami boleh bertemu, bersekutu sekalipun masih melalui online. Dan kami percaya dimanapun kami berada hari ini melalui persekutuan Shalom Ladies yang kami ikuti, kiranya Tuhan berkenan untuk memberkati kami. Kami kembali mendapatkan kekuatan, kesegaran dari Tuhan, dan kami mendapatkan berkat yang melimpah dari Tuhan. Untuk kami bisa menjalankan kehidupan kami secara khusus sebagai seorang wanita di tengah keluarga, rekan kerja maupun juga di masyarakat. Tuhan berkati persekutuan pada siang hari ini dan khususnya untuk firman Tuhan yang sebentar kami akan baca dan dengar serta renungkan. Kiranya kami semua mendapatkan kekuatan baru dari Tuhan. Ini doa permohonan kami yang kami mohon hanya di dalam nama Putra-Mu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Mari kita akan membaca Alkitab dari kitab Amsal pasal 31 ayat 10 hingga yang ke-31. Saya akan bacakan untuk kita semua. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Puji-pujian untuk istri yang cakap. Istri yang cakap siapakah akan mendapatkannya? Ia lebih berharga daripada permata. Hati suaminya percaya kepadanya. Suaminya tidak akan kekurangan keuntungan. Ia berbuat baik kepada suaminya dan tidak berbuat jahat sepanjang umurnya. Ia mencari bulu domba dan rami dan senang bekerja dengan tangannya. Ia serupa kapal-kapal saudagar. Dari jauh ia mendatangkan makanannya. Ia bangun kalau masih malam, lalu menyediakan makanan untuk seisi rumahnya dan membagi-bagikan tugas kepada pelayan-pelayannya perempuan. Ia membeli sebuah ladang yang diingininya, dan dari hasil tangannya kebun anggur ditanaminya. Ia mengikat pinggangnya dengan kekuatan, ia menguatkan lengannya, ia tahu bahwa pendapatannya menguntungkan, pada malam hari pelitanya tidak padam. Tangannya ditaruhnya pada jentera, jari-jarinya memegang pemintal. Ia memberikan tangannya kepada yang tertindas, mengulurkan tangannya kepada yang miskin. Ia tidak takut kepada salju untuk seisi rumahnya,
karena seluruh isi rumahnya berpakaian rangkap. Ia membuat bagi dirinya permadani, lenan halus dan kain ungu pakaiannya. Suaminya dikenal di pintu gerbang, kalau ia duduk bersama-sama para tua-tua negeri. Ia membuat pakaian dari lenan dan menjualnya. Ia menyerahkan ikat pinggang kepada pedagang. Pakaiannya adalah kekuatan dan kemuliaan. Ia tertawa tentang hari depan. Ia membuka mulutnya dengan hikmat. Pengajaran yang lemah lembut ada di lidahnya. Ia mengawasi segala perbuatan rumah tangganya. Makanan kemalasan tidak dimakannya. Anak-anaknya bangun dan menyebutnya berbahagia. Pula suaminya memuji dia. Banyak wanita telah berbuat baik, tetapi kau melebihi mereka semua. Kemolekan adalah bohong dan kecantikan adalah sia-sia. Tetapi istri yang takut akan Tuhan dipuji-puji. Berilah kepadanya bagian dari hasil tangannya, biarlah perbuatannya memuji dia di pintu-pintu gerbang. Perikop ini memberitahu kita ada seorang wanita yang memiliki kekuatan dalam hidupnya. Kekuatan apa itu? Nah, kalau kita perhatikan di bagian ini kita akan menemukan kekuatan apa itu ya. Nah, saudara-saudari dikasih Tuhan, kekuatan yang ada dalam diri wanita itu yang ditunjukkannya atau yang dipertontonkannya dengan begitu nyata dan jelas dengan tindakan-tindakan atau perbuatan-perbuatan yang dapat dirasakan atau dialami oleh keluarga, baik oleh suami atau anak-anak, juga oleh rekan kerja di mana dia bekerja, maupun juga masyarakat di mana dia tinggal. Ya, kekuatan apa ya? Kekuatan apa saja yang ditunjukkan dan dipertontonkan oleh wanita yang kuat ini? Kalau kita perhatikan dari bagian ini, kita akan menemukan pertama, ia seorang yang dapat dipercaya. Ayat yang ke-11 berkata demikian. Saya bacakan sekali lagi ya. Hati suaminya percaya kepadanya, suaminya tidak akan kekurangan keuntungan. Saudara, dia adalah seorang yang dapat dipercaya. Dia tidak menipu, dia tidak berbohong, dia adalah orang yang jujur, yang dapat dipercaya. Kekuatan apa lagi yang dia pertunjukkan dan yang dipertontonkan? Dia adalah seorang yang rajin. Ayat 13 sampai 19, ayat 21 sampai 22, ayat 24 dan ayat 27 di sini katakan, ia mengawasi segala perbuatan rumah tangganya, makanan kemalasan tidak dimakannya. Ia adalah seorang wanita yang rajin. Nah, yang ketiga kita menemukan ia seorang yang murah hati. Ayat 20 di sini katakan, ia memberikan tangannya kepada yang tertindas, mengulurkan tangannya kepada yang miskin. Dia punya kepedulian kepada sesamanya. Dia punya hati yang begitu mau berbagi kepada orang-orang yang ada di sekitarnya yang mengalami kesulitan dan membutuhkan. Dia sangat murah hati. Ya, selanjutnya yang keempat, dia adalah seorang yang berhikmat. Ayat 12, ayat 25 dan 26, ini adalah orang yang berhikmat. Kebalikan daripada kebanyakan orang pada waktu itu. Mungkin juga kebalikan dari kebanyakan orang pada zaman ini, saudara. Kalau orang zaman sekarang atau kebanyakan orang saat ini, banyak orang yang berbicara lebih cepat daripada berpikir. Setelah berbicara baru berpikir. Tapi kalau dia tidak, dia berpikir dulu baru berbicara. Nah, kalau kebanyakan orang kan tidak seperti itu ya. Nah, saudara, dia adalah orang yang berhikmat. Dan yang terakhir di sini katakan ayat yang ke-30, dia adalah seorang yang takut akan Tuhan, saudara. Nah, saudara, wanita ini punya kekuatan, inilah yang menjadi rahasianya. Yaitu dia adalah seorang yang punya hati yang takut pada Tuhan. Percaya pada Tuhan dengan segenap hatinya, segenap jiwanya, segenap kekuatannya dan bahkan segenap akal budinya, saudara. Dan itu menjadi dasar dia punya kekuatan dari Tuhan untuk menjalankan hal-hal yang tadi sudah kita sebutkan, saya sebutkan di bagian atas tadi. Ya, nah saudara, inilah seorang yang kuat ini. Saudara, saya teringat dengan apa yang Paulus katakan juga di dalam Filipi pasal 4 ayat 13. Paulus mendapatkan kekuatan itu karena dari Tuhan. Dia bisa menjalankan kehidupannya dengan sedemikian rupa yang bisa menyenangkan dan memuliakan nama Tuhan, menjadi berkat bagi sesama karena dia mendapatkan kekuatan itu dari Tuhan. Filipi 4 ayat 13 berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam dia, di dalam Tuhan, di dalam Yesus yang memberikan kekuatan padaku. Paulus menyadari dia bisa kuat karena ada Tuhan di dalam hidupnya.
Ya. Nah, saudara kasih Tuhan Yesus Kristus, apa yang didapat oleh wanita yang kuat ini, saudara? Saudara, di dalam ayat yang ke-28 dan 29, anak-anaknya bangun dan menyebutnya berbahagia. Pula suaminya memuji dia. Banyak wanita telah berbuat baik, tetapi engkau melebihi mereka semua. Saudara, kalau seorang wanita, seorang istri dikasihi oleh anak-anak, dihormati, dipuji oleh mereka, saudara, ini satu hal yang sangat menggembirakan dan juga tentu sangat menyanjung dia, saudara, ya. Dan ini benar-benar kalau pujian dari orang yang terdekat dilakukan kepadanya, ini adalah pujian yang tulus adanya. Karena dia sudah berbuat yang terbaik buat keluarganya, saudara. Inilah bukti kekuatan dari seorang wanita, ya. Nah, saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus, hidupnya telah menyenangkan hati Tuhan. Dia bukan saja seorang wanita di tengah keluarga itu, tapi dia juga adalah seorang anak Tuhan. Apa yang dilakukan oleh wanita yang punya kekuatan hati seperti ini, itu sangat menyenangkan Tuhan. Dan saudara, di ayat yang ke-31 di situ dikatakan, berilah kepadanya bagian dan hasil tangannya, biarlah perbuatannya memuji dia di pintu-pintu gerbang. Saudara, apa yang dilakukan itu menjadi pujian bagi banyak orang, menjadi berkat kesaksian bagi banyak orang. Nah, saudara, ini yang sudah dialami oleh wanita yang penuh dengan kekuatan dari Tuhan di Amsal 31 ayat 10 hingga 31 ini, saudara. Saudara, ada satu kisah. Satu kali ada sebuah benteng dikuasai oleh musuh. Lalu musuh ingin membinasakan semua orang yang ada di benteng itu, saudara. Tapi karena kemanusiaan, komandan musuh ini memberitahukan atau memberikan pengumuman. Hanya wanita dan anak-anak boleh keluar. Tapi yang dewasa dan semua anak laki-laki tetap di benteng itu dan akan dibinasakan esok harinya. Saudara, para wanita pada waktu mendengar pengumuman ini, mereka sangat sedih, saudara. Kalau mereka pergi tapi para suami ada di sana, binasalah mereka, termasuk kalau anak-anak mereka ada yang sudah dewasa, pasti ancamannya binasa. Saudara, akhirnya para wanita datang berbondong-bondong kepada komandan musuh. Lalu di sana mereka memohon permohonan kepada komandan musuh. Diberkata begini, Pak Komandan, kami sangat berterima kasih. Pak Komandan punya kebijakan yang luar biasa, mengizinkan kami para wanita dan anak-anak boleh keluar. Tapi kami mohon kalau boleh, satu permohonan kami. Dan kami harap ini diizinkan dan dikabulkan. Lalu komandan musuh itu berkata, apa yang menjadi permohonan kamu? Apa yang menjadi permintaan kamu? Para wanita itu dengan sehati berkata, izinkan kami pada waktu kami keluar, kami diizinkan membawa sesuatu. Lalu komandan pikir, para wanita ini kalau membawa sesuatu, ya paling apa yang mereka bawa? Harta benda mungkin, ataupun mungkin ternak, atau apalah yang kira-kira mereka bisa bawa. Lalu komandan musuh mengatakan, baik, saya setuju dengan permintaan kamu, tapi dengan catatan, kamu tidak boleh menggunakan gerobak pada waktu membawa apa yang kamu bawa. Dan kamu tidak boleh menggunakan binatang, keledai atau binatang yang lain pada waktu kamu membawa sesuatu itu. Baik, para wanita itu dengan senang hati mendengar permintaannya itu dikabulkan, saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, esok harinya pada waktu pintu gerbang benteng itu dibuka, para wanita itu berjejer keluar. Dan apa yang mereka bawa, saudara? Yang mereka bawa adalah, yaitu mereka masing-masing menggendong suaminya. Ya, masing-masing wanita itu yang kecil, yang kelihatan lemah, dia menggendong suaminya. Wanita itu punya kekuatan yang sedemikian rupa karena ada dorongan cinta dalam dirinya demi suami yang dikasihi. Inilah hal yang membuat kagum dari komandan itu. Saudara-saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di sini kita diingatkan bahwa Allah mempunyai rencana yang baik dan indah bagi setiap wanita, termasuk Anda hari ini. Anda adalah orang yang dicintai Tuhan. Allah punya rencana yang baik dalam hidupmu. Allah punya rencana yang indah dalam hidupmu. Kelihatannya setiap wanita itu lemah. Minta maaf, mungkin Anda sendiri merasa juga saya ini adalah wanita yang lemah. Tetapi ingatlah, karena ada kekuatan Allah dalam dirimu, maka wanita punya kekuatan yang bisa memuliakan nama Tuhan.
Di tengah kelemahan yang mungkin saudari alami, saudari ingat ada kekuatan Tuhan yang Tuhan berikan dalam hidupmu. Dan Tuhan ingin pakai hidupmu itu untuk menjadi berkat agar nama Tuhan dimuliakan. Ya, nah harapan saya, hai para wanita yang dikasihi Tuhan, mari tunjukkanlah kekuatan yang Allah berikan padamu melalui hidupmu. Melalui hidupmu yang dapat dipercaya, yaitu hidup dengan baik, tidak berbohong, tidak menipu, tapi belajar hidup dengan jujur di hadapan suami, di hadapan anak-anak, di hadapan rekan kerja, bahkan di hadapan masyarakat yang tidak mengenal saudari sekalipun. Yang kedua, saudari biarlah Tuhan memberikan anugerah dengan kekuatan yang Tuhan berikan di tengah kelemahanmu, yaitu punya sikap yang selalu rajin. Hidup dengan rajin. Di tengah kondisi yang sangat sulit ini, tapi tunjukkanlah terus kerajinan hidupmu. Yang ketiga kita melihat, yang ketiga biarlah kalian boleh mempunyai kehidupan yang murah hati. Sehingga di tengah kelemahan yang Tuhan izinkan kalian alami, tapi ada kekuatan Tuhan yang membuat kalian tetap bisa bermurah hati kepada orang-orang yang ada di sekitarmu, di tengah-tengah keluarga, sanak famili, teman, kerabat, atau mungkin orang yang tidak kalian kenal. Biarlah Tuhan pakai hidupmu. Di tengah kelemahan ada kekuatan Tuhan yang membuat hidupmu bisa terus bermurah hati. Demikian juga biarlah Tuhan pakai hidupmu untuk tetap bisa berhikmat. Sehingga sungguh-sungguh di tengah kehidupanmu yang penuh dengan kelemahan, tapi ada kekuatan Tuhan di dalamnya. Engkau dipakai untuk bisa menjadi seorang wanita yang kuat karena ada hikmat Tuhan di dalam hidupmu. Dan yang terakhir, Tuhan mau hidupmu itu senantiasa bisa mempunyai hati yang hormat dan takut pada Tuhan. Dan inilah menjadi dasar. Pada waktu hidup seorang anak Tuhan, termasuk saudara dan saya, punya hidup yang selalu hormat dan takut pada Tuhan, maka Tuhan akan memberikan kekuatan pada kita di tengah segala kelemahan yang kita miliki untuk tetap kita bisa hidup dengan baik. Saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, inilah misi Tuhan dalam hidupmu dan hidupku, supaya melalui hidup kita yang penuh dengan kelemahan, tapi karena ada kekuatan Tuhan di dalam hidupmu dan hidupku, maka Tuhan mau pakai hidup kita untuk menjalankan misi Tuhan, supaya melalui hidup kita nama Tuhan yang dimuliakan dan hidup kita dipakai menjadi berkat bagi sesama. Nah, saya akan akhiri dengan satu nasihat firman Tuhan di dalam Titus pasal yang kedua ayat yang kelima. Ayat ini berbunyi demikian. Titus pasal 2 ayat yang kelima. Saya baca mulai dari ayat yang ketiga. Demikian juga perempuan-perempuan yang tua, hendaklah mereka hidup sebagai orang-orang beribadah, jangan memfitnah, jangan menjadi hamba anggur, tetapi cakap mengajar hal-hal yang baik. Ayat keempat, dan dengan demikian mendidik perempuan-perempuan muda mengasihi suami dan anak-anaknya. Ayat kelima, hidup bijaksana dan suci, rajin mengatur rumah tangganya, baik hati dan taat kepada suaminya, agar firman Allah jangan dihujat orang. Saudara, ini misi yang Tuhan titipkan kepada setiap kita, agar firman Tuhan jangan dihujat orang. Bagaimana caranya? Yaitu caranya adalah mari hidup kita yang Tuhan sudah selamatkan, mari kita hidup dengan baik di hadapan Tuhan. Hidup benar di hadapan Tuhan, menyenangkan Tuhan, dan terus menjadi berkat bagi sesama. Sehingga nama Tuhan tidak dihujat orang, sebaliknya nama Tuhan dipermuliakan melalui hidup kita, melalui hidupmu dan hidupku. Nama Tuhan dimuliakan dan banyak orang menerima berkat Tuhan melalui hidup kita. Kiranya Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Mari saudara kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam sorga, kami berterima kasih. Kami menyadari kami adalah orang yang penuh dengan kelemahan. Tapi kami sangat bersyukur Engkau begitu mengasihi kami. Engkau punya rencana yang indah dalam hidup kami. Dan dengan kekuatan yang Kau berikan di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, maka kami bisa menjalankan hidup kami dengan baik. Hidup kami dengan benar. Sehingga hidup kami yang telah Kau berikan kekuatan bisa menjalankannya itu dengan baik dan benar, sehingga hidup kami bisa menyenangkan hati Tuhan tiap-tiap hari. Dan di dalam perkenanan Tuhan, Engkau berkenan memakai hidup kami yang penuh dengan keterbatasan, tapi karena ada kekuatan Tuhan, kami bisa dipakai menjadi berkat bagi sesama kami. Tuhan, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang boleh kami renungkan pada hari ini. Kami mohon, biarlah firman Tuhan terus menjadi berkat dalam hidup kami, terus berdengung di dalam kehidupan kami, dan dengan pertolongan Tuhan, kami boleh melakukan firman Tuhan itu dengan baik. Tuhan, terima kasih. Berkati jemaat-Mu Tuhan yang hari ini mengikuti persekutuan ini.
Biarlah mereka sekali lagi boleh mendapatkan kekuatan daripada Tuhan untuk menjadi wanita yang kuat, yang selalu memuliakan nama Tuhan dan menjadi berkat bagi sesamanya. Tuhan, ini doa kami. Yang kami mohon hanya di dalam nama Putramu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Tuhan memberkati. Shalom ladies, ibu-ibu yang dikasih Tuhan. Saya ingin menceritakan bagaimana saya dapat melewati masa-masa yang sangat sulit dan kesedihan di saat saya diizinkan Tuhan sakit akibat daripada virus COVID-19. Awal cerita pada tanggal 22 September saya merasa badannya kurang enak ya, flu kayak gitu, badan lemes, nggak semangat gitu. Biasanya kan saya energik ya, biasanya bekerja nggak pernah rasa capek gitu. Tapi kenapa ini kok badan saya terasa seperti sakit gitu. Saya minum paracetamol, Sumagesik, dan Lianhuan, tapi itu tidak menolong. Beberapa jam kemudian saya pasti lemes lagi. Udah berapa obat yang saya minum, tapi hasilnya juga tetap badan tidak fit. Kemudian Michelle anak saya menyuruh saya untuk mengambil rapid test. Dan setelah dirapid hasilnya pun negatif. Saya pikir aman lah, saya pasti cuma flu biasa aja. Tapi kenapa badan masih lemes terus sudah beberapa hari. Dan saya pergi juga ke Biomedika pada hari Sabtu untuk diserologi. Dan hasilnya pun non-reaktif. Berarti saya kan aman ya, nggak kena COVID begitu. Tapi kenapa badan kok masih lemes terus, maunya tidur. Kalau anak-anak datang main ke rumah juga saya kayaknya nggak bisa nemenin. Biasanya saya menemani mereka makan ataupun ngobrol. Tapi pada hari itu kok saya kayaknya nggak ada semangat untuk ngobrol sama mereka. Dan hari Selasa pada tanggal 29 September, anak saya Dian mengajak saya untuk di PCR. Dan saya pergi pagi-pagi di PCR di RSPI dan hasilnya baru ketahuan pada malam hari jam 11 yang menyatakan saya kena COVID dan positif hasilnya. Saya sangat kaget pada saat itu, langsung saya panggil suami saya, Teddy, saya kena positif COVID nih, bagaimana nih caranya sekarang, saya harus bagaimana? Terus anak-anak juga datang ke kamar, mereka bilang, waduh mami harus isolasi mandiri, gak bisa. Mami mau isolasi mandiri atau mami mau masuk rumah sakit? Saya bilang, saya lebih mau sih pengennya mah isolasi mandiri ya. Tapi gimana caranya isolasi mandiri? Di rumah banyak orang begini, gimana saya bisa sendirian begitu ya? Akhirnya saya memang malam itu dipisahkan kamar, saya tidur semalam sendirian. Tapi pada malam hari itu pun saya nggak bisa tidur. Saya mikir kenapa saya bisa kena COVID. Dari mana saya dapat infeksi COVID ini ya. Terus saya tidak bisa pulas tidurnya. Dan pada pagi hari ketika ditanya sama suami, berapa saturasi saya? Saya bilang saturasi saya menunjukkan angka di bawah 90. Wah, suami saya langsung ambil tindakan. Tidak boleh, ini harus segera masuk rumah sakit. Kalau enggak kamu akan kekurangan oksigen. Jadi mereka udah mempersiapkan dan anak saya Dian juga udah booking rumah sakit di Maya pada Lebak Bulus, sehingga saya diantar sama suami dan Sergio untuk didaftarkan rumah sakit. Dan setelah saya sampai di rumah sakit, saya langsung dimasukkan ke IGD dan diperiksa darah, semua saturasi saya juga dicek. Dan setelah jam sore saya dibawa ke kamar ruang ICU untuk penyakit COVID. Saya sebenarnya agak takut juga, kenapa saya mesti masuk ke ICU. Saya bilang, saya kan cuman lemes-lemes aja, sebentar juga dirawat pasti akan sembuh. Tapi dokter bilang tidak, ibu harus dirawat secara intensif
karena saturasi ibu sudah agak menurun katanya gitu. Saya dipakein oksigen yang OptiFlow ya, sehingga saya punya bantuan napas dibantu dengan alat itu. Nah, hari pertama saya juga nggak bisa tidur, gelisah. Kenapa saya bisa kena COVID, selalu berpikir begitu. Bagaimana dengan anggota keluarga saya di rumah, anak-anak, dan apalagi ada mertua ya, yang selalu setiap malam tuh saya menemani dia tidur. Dia pasti akan kehilangan rasanya. Biasanya kita makan bareng atau apa. Waduh, saya pikir bagaimana nih untuk mertua saya kalau dia kena COVID, bagaimana udah tua, kasihan juga. Kemudian hari besoknya seluruh keluarga dan pembantu serta semua karyawan di butik semua juga di swab semuanya. Tapi puji Tuhan hasilnya mereka semua negatif. Jadi cuman saya sendiri yang kena COVID itu. Saya dirawat kira-kira 23 hari di rumah sakit. Bayangin kan ibu-ibu, selama di rumah sakit saya sendirian, nggak boleh dibesuk. Siapapun kalau nganterin makanan pun juga cuma sampai ke pos satpam. Satpamnya cuma nganterin sampai ke kamar. Untungnya ada perawat-perawat yang selalu memberi semangat kepada saya. Selalu mengatakan, "Ibu harus semangat ya, ibu harus happy. Kalau penyakit COVID nggak boleh stres, karena kalau stres nanti akan drop ibu punya saturasi." Jadi setiap hari saya hanya bisa mendengar puji-pujian, saya mendengarkan firman Tuhan, dan saya juga untung dikuatkan oleh teman-teman seiman, baik teman-teman di komisi wanita, di teman-teman di persekutuan yang lain pun selalu memberikan doa-doa kepada saya dan selalu memberikan kami semangat, dan tanpa terkecuali keluarga juga, adik-adik saya, anak-anak, suami, ipar-ipar semua memberikan semangat kepada saya untuk tetap terus happy katanya. Jangan sedih, biarin di rumah sakit sendirian juga jangan takut, pasti kamu cepat sembuh deh katanya. Saya terus tiap hari, tapi namanya manusia kan ibu-ibu, kadang-kadang saya juga suka down, hati saya takut kalau sudah malam. Saya rasanya takut, saya gimana kalau nggak bisa tidur gitu. Saya takut sendirian. Kadang-kadang saya menangis ya. Saya sampai cuma bisa berdoa, Tuhan, jangan tinggalkan saya sendirian Tuhan. Jangan biarkan saya sendirian. Berikanlah damai sejahtera-Mu Tuhan. Berikanlah sukacita-Mu Tuhan di dalam hati saya. Saya ngerasa kegelisahan itu terus ada. Tapi ketika saya berdoa, rasa takut itu berkurang. Dan saya juga selalu meminta kepada Tuhan untuk menjaga, dan kirimkanlah malaikat-malaikat supaya saya bisa tidur dengan pulas. Tapi kadang-kadang memang kita terbangun pada malam hari dan mulai lagi rasa takut lagi timbul ya ibu-ibu. Itulah memang kita perlu selalu minta Tuhan untuk selalu menguatkan kita hari lepas hari. Saya gak kerasa setelah tanggal 5 Oktober saya dinyatakan saya agak kritis karena PO2 saya sudah sangat menurun di angka 50. Saya, anak-anak juga sudah dipanggil ke rumah sakit untuk menandatangani akan dipakaikan ventilator kepada saya. Saya juga bingung kenapa anak-anak pada datang dan video call kepada saya pada saat itu. Saya sore hari kalau nggak salah ya, dan saya sedang belajar tengkurap karena dokter menyarankan untuk selalu tengkurap kalau bisa ibu katanya 1 hari 4 kali 2 jam. Karena itu akan membantu supaya paru-paru kita memompa lebih kuat sehingga virus-virus itu bisa segera keluar daripada paru-paru kita. Nah, tips itu selalu saya gunakan setiap hari. Walaupun berjuang ya untuk mau tengkurap aja itu sangat susah karena tangan saya penuh dengan infusan, ada kateter. Jadi saya selalu minta bantuan kepada perawat untuk memindahkan dulu waktu saya akan tengkurap. Itu pun setelah tengkurap kita masih ngap-ngap rasanya, perlu waktu kira-kira setengah menit lah untuk menyesuaikan.
dan setelah tengkurap memang itu paling enak ya. Kita bisa bernafas dengan lebih lega dan paru-paru kita juga bisa terasa lebih luas gitu rasanya, dan kita juga bisa tidur dengan nyenyak, lebih pules karena mulut kita nggak kering, bisa lancar gitu pernapasan kita juga. Puji Tuhan untuk tips yang diberikan oleh dokter. Dan ketika saya dinyatakan harus pakai ventilator, saya menyatakan saya tidak mau memakai ventilator. Karena saya tahu ventilator itu kalau dipakai harus dibius dulu kita. Jadi kita dibius, alat itu dipasang kepada kita. Nah, kita hanya dikontrol oleh ventilator itu. Saya bilang, kenapa saya mesti pakai ventilator? Sedangkan saya masih bisa napas walaupun saya dibantu sama oksigen. Dokter bilang, iya karena ibu punya PO2 di dalam darah ibu udah sangat kurang baik ibu. Nanti takut bahaya kalau satu waktu ibu tidak bisa, nanti akan mengganggu semua ibu punya kesehatan, dia bilang gitu. Saya bilang, saya tapi nggak mau dokter. Kalau memang nggak mau, ibu harus punya tanda tangan di surat itu. Jadi kita juga nggak bisa memaksakan ibu untuk memakai ventilator. Kalau ada kejadian apa-apa, kita juga tidak ada tanggung jawab untuk hal tersebut. Ya udah, saya bilang saya akan ambil resiko ini. Saya tidak mau memakai ventilator. Akhirnya saya dapat melewati hari demi hari, walaupun saya tetap diinfus dengan plasma konsevalen sebanyak 5 kantong, gamma ras juga diberikan kepada saya dengan secara infus sebanyak 50 botol, Avigan, semua saya diberikan oleh dokter, baik vitamin-vitamin yang harus saya minum setiap hari. Saya liatin mesin infus saya bunyi, terus obat-obatan yang masuk ke dalam tubuh saya. Aduh, saya bilang ini badan seluruhnya banyak obat-obatan. Belum obat yang dimakan, belum obat yang diinfus, belum yang diinjeksi. Waduh ibu-ibu, saya bilang lebih baik kita sehat ya. Kalau kita sehat itu enak rasanya. Ya, jangan pernah kita tidak menjalankan protokol kesehatan ya ibu-ibu. Percaya ibu-ibu, kalau ibu-ibu punya badan yang sehat untuk mengerjakan sesuatu apapun pasti enak. Ibu-ibu harus makan vitamin D3, itu perlu sekali untuk menjaga stamina tubuh kita, supaya kita juga antioksidan, baik itu juga supaya menaikkan imunitas kita. Vitamin C, zinc, suplemen-suplemen yang lain kalau ibu-ibu ada, silakan ibu-ibu minum. Karena itu bisa menjaga stamina kita pada saat-saat sekarang ini, di mana begitu banyak virus yang ada di udara. Juga kita harus memakai masker, dan kita juga jangan lupa harus mencuci tangan, atur jarak, dan jangan berkumpul-kumpul dulu pada saat ini. Ibu-ibu ingat ya, ketika kita diberi kesempatan sama Tuhan untuk melayani juga Tuhan, selagi ada kesempatan, kita harus melayani Tuhan. Ya, ketika kita tidak bisa berapa-apa, kita tidak berdaya, kita merasa waktu itu rasanya kita berharga sekali ya ibu-ibu. Kita bisa bersama-sama aja dengan keluarga, itu adalah satu sukacita ya. Ketika kita di rumah sakit pada saat ini, kita nggak bisa ditengokin, semua juga menjadi sedih rasanya. Kadang-kadang kita mau curhat aja sama anak-anak, kita harus cuma bisanya video call. Ibu-ibu, saran saya tetap selalu jaga kesehatan kita, jangan ngeyel ya. Tetap ibu-ibu selalu menjaga kebersihan dan makan yang sehat, olahraga, berjemur juga ya. Terima kasih ibu-ibu, salam jumpa kembali. Shalom ladies, demikianlah seluruh rangkaian persekutuan kita hari ini. Kita sudah memuji Tuhan, kita sudah bersama-sama belajar firman Tuhan, dan kita juga diberkati dengan kesaksian yang sangat indah. Biarlah semuanya itu boleh terus mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Kiranya ibu-ibu kita semua tetap menjaga kesehatan dengan baik, kita tetap semangat, karena kita percaya
Tuhan beserta kita dan memberkati kita. Amin. Sampai jumpa dalam persekutuan selanjutnya.